Nah, di sini saya mau menyampaikan testimoni saya setelah 14 hari bangun pagi, olahraga dan belajar. Nah, jadi 14 hari setelah mengikuti masukan dari Tony Robbins, bangun jam 5 pagi, belajar dan olahraga. Apa yang saya rasakan ketika saya sudah mulai bangun, olahraga, yang saya rasakan adalah banyak hal yang saya nggak pernah lihat itu saya lihat sekarang. Contoh, biasanya nggak pernah lihat tetangga atau mungkin area sekitar. Nah, ini saya mulai memperhatikan hal-hal kecil seperti tanaman yang begitu indah, langit yang begitu biru dan segala macam. Nah, ini yang biasanya kerja, pulang, naik mobil, sampai rumah, tidur atau ya lihat HP dan segala macam. Nah, hal-hal di sekitar kita yang begitu indah inilah yang kadangkala itu luput dari penglihatan kita. Dan ketika kita mulai bangun pagi, mulai olahraga, baru kita bisa menikmati keindahan alam ini. Nah, kemudian yang kedua ini adalah di sini saya juga mulai belajar untuk membaca buku. Sebelumnya mungkin lebih banyak ke audiobook. Sekarang itu lagi coba belajar membaca buku asli. Nah, buku yang saya baca ini adalah Rich Dad Poor Dad, tapi edisi yang sudah agak lama karena ini belinya juga cukup lama. Nah, di sini saya belajar banyak, terutama adalah bagaimana cara kita mengelola keuangan. Yang diajarkan di sini adalah bukan bagaimana cara mencari uang, tapi bagaimana cara kita menggunakan uang yang ada untuk mengelola aset kita. Nah, di sini itu lebih banyak mengajarkan tentang hal itu, tentang aset, liabilitas, pemasukan, pengeluaran. Nah, dan di sini ada beberapa poin yang saya rasa sebelumnya ya mungkin saya kira itu aset, ternyata itu liabilitas, atau saya kira itu liabilitas, ternyata itu aset. Nah, jadi di dalam buku ini ya saya belajar cukup banyak. Nah, dan juga terima kasih banyak atas kesempatan ini. Saya akan berkomitmen berusaha terus untuk bisa tetap melakukan ini, bukan cuma 14 hari, tapi untuk sampai setahun ke depan, 2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan, dan ya selama mungkin lah. Jadi bangun pagi, olahraga, belajar, dan juga di saat kita bangun pagi tidak melihat HP dan segala macam, itu lebih banyak waktu untuk keluarga. Dulu kalau sampai rumah, pulang kerja mungkin sambil makan, sambil lihat HP. Nah, sekarang tuh makan, ya udah makan, temani anak. Terus kalau pagi bangun, jangan lihat HP dulu, tapi lebih banyak ke ya temani anak, olahraga. Jadi waktu itu terasa jauh lebih banyak dibanding dulu. Mungkin dulu waktu kita di rumah itu cuman ya let's say 3-4 jam, itu pun banyak yang lihat HP. Nah, kalau sekarang tuh waktu yang ada di rumah karena bangun lebih pagi, nah itu terasa jauh lebih panjang. Apalagi ketika kita tidak melihat HP. Mungkin sejam sekali lihat HP, mantau ada yang perlu dibalas, tapi tidak sesering dulu lagi. Dulu itu mungkin kalau orang chat 5 menit pasti balas, 10 menit pasti balas. Nah, kalau sekarang memang agak lama, tapi di sanalah kita bisa meluangkan waktu untuk keluarga kita, anak istri kita, dan itu menurut saya sangat berharga. Nah, jadi terima kasih terutama juga untuk tim-tim yang training bersama, dan juga untuk Pak Denny yang sudah mensponsori acara ini. Terima kasih banyak. Harapannya ya kedepannya ada kesempatan lain lagi, kita bisa training bareng lagi. Terima kasih. Halo semuanya, semangat pagi, salam dahsyat. Hidup banyak sekali, hiduplah dengan dahsyat. Anda dahsyat, saya mbahnya dahsyat. 14 hari saya mengikuti program 5am Club. Dan hasilnya adalah luar biasa. Yang pertama, saya seorang gamer, bahkan sampai bikin konten mengenai video gaming. Setelah mengikuti acara kurang lebih 14 hari secara rutin, hasilnya yang pertama adalah saya sudah tidak nge-game lagi. Saya tinggalkan dunia game.
handphone sudah saya jual yang khusus game itu, dan saya tinggalkan kebiasaan lama yaitu nge-game. Yang kedua, mengenai kesehatan, karena semula tidak melakukan kegiatan ini dan dituntut untuk melakukan kegiatan ini selama 14 hari. Yang kedua adalah kesehatan saya jauh lebih baik, lebih fresh, bersemangat, aura positif muncul, ya, badan lebih bergairah. Yang ketiga, berhubungan dengan kesehatan, yaitu karena badan fresh, sehat, segar, maka saya yang tadinya suka berkata kurang baik, negatif, sekarang sudah tidak toksik lagi. Karena banyak kegiatan yang saya isi, ya, setelah bangun subuh, saya baca buku, mengisi otak kosong ini dengan banyak hal ilmu. Di antaranya buku yang saya baca. Bahkan 1 minggu ini sudah saya selesaikan 1 buku untuk baca buku. Luar biasa. Dan yang keempat, karena hubungannya tadi nomor 2 berkaitan dengan kesehatan, tidur saya jauh lebih nyaman, nyenyak. Karena sepanjang hidup saya sampai umur 33 tahun ini tidak pernah tidur di bawah jam 11 malam. Sekarang jam 10 malam saya sudah bisa tidur. Itu alam bawah sadar bahwa karena besoknya saya harus bangun lebih awal untuk mulai kegiatan yang lebih baik daripada hari ini. Besok harus lebih baik, seperti itu. Jadi secara tidak langsung, kalau tidur kita baik, pola tidur teratur, maka kesehatan fisik dalam tubuh juga akan semakin membaik. Itu saja yang bisa saya sampaikan selama 2 minggu ini. Dan ini sudah kali kedua melakukan kegiatan, sudah berjalan kurang lebih 3 hari. Kita nantikan hasil setelah batch kedua ini dijalani. Salam dahsyat, semangat selalu. Hai sahabat dahsyat, hari ini saya mau sharing tentang challenge yang diberikan Pak Denny kepada saya selama 14 hari kemarin. Challenge itu telah membuat saya berhasil menghabiskan 1 buku yang judulnya Rich Dad Poor Dad. Hal ini tentu bukan hal yang biasa saja buat saya, karena saya tuh bukan tipe orang yang suka baca buku. Jadi biasanya butuh waktu berbulan-bulan membuat habisin 1 buku. Tapi di tantangan kali ini saya hanya butuh waktu 5 hari saja. Dan saya bersyukur sekali Pak Denny menyarankan untuk membaca buku ini. Karena dari buku ini saya dimelekkan tentang kesalahan-kesalahan saya di masa lampau. Kenapa kesalahan ini bisa terjadi? Karena ketidaktahuan saya tentang ilmu ekonomi. Nah, dari buku ini saya juga tertantang untuk belajar makin banyak lagi supaya tidak banyak kesalahan lagi di masa yang akan datang. Cara belajarnya adalah dengan apa? Ya baca makin banyak buku. Challenge ini juga membuat saya hidup lebih berdamai dengan diri saya. Kalau di masa lalu saya banyak penyesalan, banyak menyalahkan diri saya. Kali ini saya bisa lebih berdamai dengan diri saya dan lebih bersemangat untuk menghadapi tantangan-tantangan yang akan datang dalam kehidupan saya. Dan tentunya dari challenge ini membuat pola tidur saya semakin teratur, karena tiap pagi kan bangunnya jam 5 pagi. Otomatis jam 10 itu biasanya udah ngantuk. Kalau dulu saya sering insomnia. Nah, saya bersyukur sekali dari challenge ini saya nggak insomnia lagi. Terima kasih Pak Denny telah memberikan saya kesempatan untuk mengikuti training Tony Robbins dan memberikan challenge yang mengubah kehidupan saya saat ini. Saat ini saya lebih bisa bangun pagi meskipun masih perlu alarm, tapi
hari saya semakin berarti karena setiap hari punya ilmu baru yang saya pelajari. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dahsyat semuanya. Hari ini saya berkesempatan untuk memberikan sebuah intuisi saya, apa yang saya dapat selama mengikuti training. Jadi beberapa hari lalu saya mengikuti training bersama rekan-rekan yang lain, Unleash the Power Within, yang dibimbing oleh salah satu speaker ternama, Anthony Robbins, ya. Dan kita setelah training diberikan challenge atau tantangan selama 14 hari melakukan satu hal yang paling signifikan di pagi hari. Apa itu? Yang pertama, kita tidak boleh membuka HP selama 30 menit pasca bangun. Lalu selanjutnya adalah kita tidak boleh membuka HP 30 menit sebelum tidur. Dan juga kita harus beribadah, afirmasi diri, bersyukur, dan bermeditasi. Lalu selanjutnya adalah berolahraga. Dan yang terakhir adalah membaca buku. Nah, dari beberapa hal yang saya jalani, sangat luar biasa sekali apa yang kita dapat selama training. Jadi di dalam training dijelaskan bahwa yang paling penting di sana adalah the power emotions created by motions. Salah satu penyebab utama emosi kita yang terbesar itu adalah dari gerakan. Jadi ini yang mungkin benar-benar yang saya dapat selama saya melakukan hal challenge tersebut, ya, mengikuti beberapa kegiatan yang sudah dicanangkan. Ada perubahan signifikan baik dari physically maupun mentality juga. Yang paling jelas di sana yaitu suatu mentality juga sih. Kenapa? Karena selama ini perlu diketahui saya memang tipikal orang yang moody, ya. Melakukan sesuatu kalau mood, kalau memang benar-benar niat. Sering kali malas dan mudah terpengaruh dengan hal-hal yang negatif. Jadi ini adalah suatu hal yang selama ini menggerogoti diri saya. Dalam training tersebut dijelaskan kita harus selalu memiliki yang namanya beautiful state, pemikiran yang bahagia, yang indah, yang positif, yang ada dalam diri kita. Kenapa? Karena itu mempengaruhi dari arah dan fokus kita dan tujuan kita. Dan benar, selama bangun pagi, selama ini kita selalu tidak lepas dari HP. Setiap hari HP terus. Ketika kita kurangi itu, ada satu hal lain yang bisa kita lakukan. Bagaimana caranya kita komunikasi? Saya bisa komunikasi dengan istri lebih intens, lebih harmonis kembali, dan saya cenderung lebih suka mendengarkan orang lain, lebih memperhatikan. Karena ketika ngomong sama orang seringkali kita lihat HP, tidak memperhatikan orang. Ini adalah satu hal yang negatif juga. Jadi selama kita mengurangi ketergantungan kita terhadap gadget tadi, saya merasa manfaat yang luar biasa. Saya lebih dekat dengan orang, lebih membaur bersama orang banyak, dan juga komunikasi baik bersama istri, keluarga, rekan, dan yang lainnya itu terasa lebih harmonis dan juga lebih akrab secara sosial. Manfaat selanjutnya yang saya rasakan dengan kita istilahnya incantation, artinya kita itu merenung. Dalam merenung tersebut memikirkan satu hal terkait apa yang sudah kita dapat, bersyukur tentang apa yang ada dalam diri kita, kemampuan kita, kecerdasan kita, dan sebagainya. Bersyukur pada Tuhan dan mengatakan hal-hal positif pada diri kita, bahwa kita mampu, kita bisa. Seakan kita mensugesti diri saya sendiri, membuat saya menjadi lebih positif, membuat saya menjadi orang yang memiliki energi lebih untuk melakukan suatu hal. Terlebih lagi ditambah setelah afirmasi diri tadi, kita diminta untuk melakukan olahraga. Selama ini saya melakukan suatu hal ketika bangun tidur adalah setelah sholat subuh saya tidur lagi. Apa yang terjadi? Ya pastinya rasa malas itu muncul. Melakukan suatu hal itu sangat-sangat enggan, badan capek-capek semua. Tapi ketika kita melakukan olahraga tadi, seakan menambah
power dari diri kita, lebih bugar, lebih mau untuk beraktivitas lebih banyak, dan lebih positif. Pikiran kita jadi semakin terbuka. Ditambah lagi setelah olahraga itu, selama ini saya beli buku banyak tapi nggak pernah baca sampai selesai. Tapi setelah mengikuti ini, saya rasa apa yang saya beli buku tadi, saya baca kembali, yang selama ini saya tidak paham terkait baca bukunya, itu lebih mudah dipahami. Dan selama berhari-hari, saya selalu menanamkan dalam diri saya untuk beautiful state, seperti yang dijelaskan oleh Anthony Robbins. Dan memang benar sekali bahwa di sana dijelaskan power emotions create by emotions. Jadi emosi itu ditentukan dari gerakan kita. Kita lagi marah dan sebagainya, coba kita tersenyum. Maka yang terjadi adalah marah itu akan jadi hilang. Itu yang saya lakukan. Dan selalu ketika saya selalu mengambil sisi positif dari satu hal yang terjadi, sehingga membuat saya cenderung lebih bijaksana, cenderung lebih dewasa dalam menyikapi hal. Tidak gampang marah, mudah memaafkan, dan lebih dalam memahami sesuatu masalah itu lebih dewasa, seperti itu. Jadi banyak manfaat yang saya dapat dari pelajaran dan terkait 14 hari challenge ini. Yang jelas dari segi fisik saya merasa lebih bugar, aktivitas saya lebih berpower, lebih bertenaga. Biasanya malas-malasan mau ngapain dan sebagainya, sekarang lebih terstruktur. Habis ini mau ngapain, saya mau tujuan kemana, lebih jelas, lebih fokus untuk melakukan suatu pekerjaan saya, dan saya rasa lebih produktif. Dari segi mentality, saya merasa saya lebih berani, saya lebih percaya diri, saya merasa lebih mudah untuk bergaul dengan orang, lebih memahami orang, lebih bijaksana, dan cenderung lebih mudah untuk memaafkan, tidak mudah marah. Jadi seperti itu. Jadi saya rasa manfaatnya banyak sekali. Terlebih lagi dengan membaca buku yang selama ini saya malas sekali, saya merasa lebih banyak hal yang belum banyak saya dapatkan. Jadi saya harus lebih belajar banyak lagi. Saya merasa kurang dan kurang seperti itu. Terlebih lagi saya berterima kasih dikumpulkan dalam circle ini, di mana teman-teman yang mengikuti training tersebut adalah orang-orang yang sangat luar biasa positif. Mereka adalah orang-orang yang mendrive saya untuk selalu bergerak maju. Karena mereka selalu sharing baca buku ini membuat saya untuk tertarik lebih lagi untuk mengikuti atau bahkan mengalahkan mereka dalam segi tantangan ini. Jadi saya rasa seperti yang dikatakan dalam training juga, lingkunganmu akan mempengaruhi apa kamu di masa depan. Seperti layaknya orang yang bergaul dengan tukang sampah, maka akan bawa sampah. Ketika kita bergaul dengan orang yang menjual minyak wangi, maka kita akan ikut wangi. Jadi saya sangat senang sekali bergaul dengan orang-orang yang sangat-sangat positif di sini, yang mampu mendrive saya untuk jadi lebih positif, untuk mampu mendrive saya untuk lebih mau maju dan berjuang, memiliki karir yang lebih baik, memiliki kehidupan yang lebih gemilang kembali. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan salam dahsyat semuanya. Baik, semangat pagi, salam dahsyat dari Ponorogo. Saya Dwi, usia saya baru 38 tahun. Usia buat saya bukan halangan untuk belajar, untuk terus maju, untuk terus produktif dan terus berkarya. Ya, perubahan-perubahan apa saja yang selama ini saya rasakan selama challenge atau tantangan 14 hari, tentunya sangat banyak sekali. Ya, apalagi perubahan-perubahan ini positif dan ini betul-betul sangat berpengaruh dalam hidup saya. Yang pertama adalah tentang konsistensi, tentang tanggung jawab, di mana setiap pagi saya secara rutinitas, baik waktu kerja maupun libur pun, jam 5 pasti sudah bangun. Ya, terus kami sudah melakukan langsung ibadah. Nilai spiritualnya betul-betul kedekatan dengan Allah, kedekatan dengan Tuhan terasa banget.
Ya ini yang saya syukuri. Ya, saya syukuri sekali ya. Termasuk habis itu dalam bidang kesehatan saya melalui rutinitas setiap hari tidak putus. Ya, 14 hari ini lebih jogging, olahraga setiap hari, dan itu betul-betul menambah aktivitas dan kondisi tubuh saya meningkat drastis. Rasanya fit sekali. Badan ini rasanya enak sekali. Ya, untuk berpikir juga jernih. Apalagi setelah olahraga kita setiap hari, dan itu menjadikan habit atau kebiasaan yang baik kita membaca. Ya, minimal 30 menit, hampir 1 jam kita baca buku-buku tentang pengembangan diri, dan ini sangat berpengaruh terhadap hidup saya, perubahan baik secara pribadi dan termasuk orang-orang di sekitar saya. Tentunya yang merasakan pertama kali adalah keluarga saya. Ya, saya sudah menikah, punya 2 anak, dan alhamdulillah dengan challenge ini ternyata yang dirasakan dari istri saya, anak-anak saya, sampai istri saya yang awalnya saya pulang dari training seperti orang gila. Karena apa? Perubahan itu betul-betul langsung men-switch otak saya, dan di dalam rumah yang biasanya saya cenderung diam karena capek bekerja dan lain sebagainya, saya lebih jadi punya pengaruh. Tapi tentunya ini adalah pengaruh yang positif. Itu yang membuat istri saya semakin cinta, semakin tambah mesra. Apalagi anak-anak. Dengan kedatangan saya setiap hari Sabtu saya pulang, setelah saya pulang kerja sampai di rumah Sabtu Minggu itu di rumah, itu mereka selalu nungguin. Ya, dan selalu saya yang menjadi betul-betul seperti superhero-nya mereka. Ya, saya sangat bangga sekali. Apalagi dulu saya ketakutan sekali setelah saya lama bekerja, pulang setahun sekali, dan sekarang betul-betul saya takut anak melupakan saya, dan ternyata sekarang betul-betul yang diingat adalah saya. Karena apa? Begitu menyenangkannya. Ya, menyenangkan seperti waktu presentasi dan motivasi dari Tony Robbins, betul-betul mengena sekali. Suasana happy, suasana senang, suasana bergairah, riang, yang ini yang betul-betul saya bawa kepada keluarga saya. Ya, itu untuk pribadi saya. Nah, yang kedua, untuk di dalam pekerjaan ternyata saya lebih fokus lagi. Ya, lebih bisa menularkan energi-energi positif ini kepada SCV. Tidak hanya SCV, koordinator, admin, bahkan teman-teman kurir dan sprinter ikut merasakan. Ya, hampir 15 hari, ya, lebih ini. Saya selalu mereject pikiran-pikiran negatif. Ya, selalu berpikir positif, apapun itu kejadiannya. Dan akhirnya apa? Dampak itulah yang akhirnya terbawa sama teman-teman. Akhirnya apa? Suasana pekerjaan di drop point, baik di area sampai ke area yang paling bawah, yaitu di kurir atau sprinter. Dia sangat merasakan sekali energi positif ini. Gelombangnya nyampe, ya. Jadi ibaratnya casnya itu ikut ngecas ke sebelahnya. Energi positifnya ada, nyambung. Ya, ini yang betul-betul saya rasakan. Teman-teman rasakan. Permasalahan seberat apapun, ternyata kalau kita bisa mengemas emosi kita, pikiran kita, ternyata jauh lebih mudah. Yang berikutnya yang saya sangat senang sekali adalah saya jadi belajar tentang bagaimana menguasai diri sendiri. Ya, ini saya merasa saya lebih bisa menguasai diri sendiri, dan saya lebih percaya diri lagi. Ya, untuk apa? Menjadi leader, menjadi pimpinan, ataupun menjadi sebagai orang yang dituakan di area. Ya, banyak hal pastinya, termasuk saya jadi senang rajin membaca buku. Apalagi terima kasih kepada teman-teman semuanya, rekan-rekan semuanya. Betul-betul saya punya kelompok energi positif ini, ya, ini ibaratnya ngecas saya. Ya, terima kasih kepada semuanya, rekan tim dari tim atau grup UPW. Ya, harapan saya ini jangan sampai lepas atau putus, karena betul-betul inilah yang betul-betul ngecas saya, ngecas kepada tim saya, dan ini adalah energi-energi positif yang saya bisa tularkan terus menerus. Ya, begitu kita drop, ada grup atau teman yang kita sama-sama menyemangati, akhirnya energi positif menaik lagi.
energi positif itu naik lagi, dan terus tiap hari. Ya, bayangkan kalau ini kita bisa lakukan 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun. Begitu enaknya hidup ini. Ya, begitu bahagianya kita semuanya. Ya ini yang saya bisa sharingkan. Semoga apa yang menjadikan motivasi juga untuk teman-teman yang lain, bahwa usia ya tidak putus dengan bahwa kita usianya sudah tua, tidak. Tetapi apa? Usia bukan halangan untuk kita belajar. Ya, saya juga haus untuk belajar. Terima kasih. Ini sudah saya baca buku yang ketiga kalinya ya dari Life Revolution. Oke, itu dari saya. Terima kasih. Semangat pagi, salam dahsyat untuk semuanya. Hidup banyak sekali, hiduplah dengan dahsyat, dahsyat, dahsyat. Saya Mbahnya Dahsyat. Oke. Kapan hari kita ada challenge 14 hari untuk tidak pegang handphone selama 1 jam sebelum tidur dan sesudah tidur. Kemudian bangun jam 5 pagi dan membaca 1 materi buku. Secara keseluruhan bisa dikatakan ya tidak lulus, tapi memang beberapa hari saya jalankan, terutama tentang tidak memegang handphone sebelum dan sesudah bangun tidur. Banyak perubahan yang terjadi. Banyak waktu yang bisa kita gunakan untuk keluarga, dengan istri, dengan anak. Lalu dan sesudah bangun itu kita memang benar sih tidak boleh langsung melihat handphone sudah bangun. Itu kenapa ya? Kadang informasi yang kita dapat di pagi hari itu akan mempengaruhi mood kita. Mood kita seperti apa? Selama 14 hari saya berusaha bangun tidur tidak melihat handphone dan selalu mencoba untuk tersenyum setiap bangun. Dan selama seharian saya rasakan semangat, nilai positif itu selalu ada di hari-hari tersebut. Dan saya lebih semangat menjalani hari-hari tersebut. Waktu ketika pulang kerja yang sebelumnya mungkin selalu lihat handphone, lalu kemudian banyaklah dihabiskan di handphone, bisa kita ganti dengan mendekatkan diri dengan keluarga, menjaga komunikasi dengan keluarga. Jarang ada pertengkaran dengan istri, terutama ya. Menjalin hubungan yang erat dengan anak, banyak waktu untuk bermain dengan anak, dan setidaknya ketika pulang kita tahu kayak gimana sih anak kita, perkembangannya setiap harinya, seperti itu. Untuk bangun pagi ya banyak ada yang bolong-bolong. Banyak yang bolong-bolong bangun pagi, tapi memang bangun di pagi hari itu benar-benar memberikan udara yang segar ya. Apalagi sempat olahraga pagi keluar gitu, itu udaranya segar banget. Itu benar-benar segar udaranya. Jadi untuk pernafasan juga sangat baik. Lalu sempatkan waktu untuk belajar sebuah buku. Ya, saya mempelajari 1 buku bagaimana kita mengenali karakter seseorang dalam waktu 2 menit, karya Jasmine. Di sana diajarkan bagaimana cara kita membaca karakter seseorang, apa yang terjadi di emosional orang tersebut, apakah orang tersebut tertarik dengan kita atau orang tersebut bertolak belakang dengan kita. Banyak manfaat dari buku tersebut. Karena dengan kita mengenali karakter seseorang, kita bisa tahu untuk menjalin komunikasi dengan orang tersebut seperti apa, menjaga relasi, dan saling menghargai. Saling menghargai antar manusia. Karena setiap manusia itu ditakdirkan untuk hidup bersosial. Gak ada ceritanya manusia itu hidup sendiri. Kalau manusia hidup sendiri, dia merasa semua bisa sendiri.
Tidak ada satupun manusia di dunia ini seperti itu. Semua manusia butuh interaksi dengan orang lain, ya. Di sana diajarkan bagaimana cara kita melihat karakter-karakter seseorang, dan kita bisa tahu bagaimana cara kita untuk berinteraksi dengan mereka dengan cara yang benar, sehingga ada saling ketertarikan. Seperti itu, ya. Jadi menurut saya 14 hari challenge yang telah dilakukan itu sangat-sangat banyak merubah kehidupan seseorang, ya. Dan memang itu harus dipertahankan. Belajar untuk hidup sehat. Yang sebelumnya saya nggak pernah olahraga, saya jadi mulai berolahraga kembali. Sebelumnya setiap pulang kerja saya selalu lihat handphone, semua lihat handphone, apapun lihat handphone, sehingga waktu dengan anak dan istri itu sangat-sangat berkurang karena pagi hari sudah kerja, pulang itu udah sore bahkan malam, tidak ada waktu dengan anak dan istri. Tapi dengan challenge 14 hari itu semuanya berubah 180 derajat. Ada waktu untuk anak dan istri yang, ya, keluarga itu bisa membuat kita lebih tenang, bisa membuat kita lebih bahagia. Dan setiap harinya, untuk apa sih kita bekerja kalau bukan untuk keluarga, ya. Jadi semangat itu akan terus selalu ada. Dan memang yang harus diingat, bangun tidur tidak lihat handphone, melihat anak, tersenyum, bersyukur tentang hari ini masih diberi waktu. Selama satu hari, nilai-nilai positif kita itu akan terus terbawa dan kita bisa maksimal dalam melakukan segala hal, ya. Sekian dari saya, terima kasih, sampai jumpa di next challenge berikutnya. Hidup hanya sekali, hiduplah dengan dahsyat, dahsyat, dahsyat. Saya mbahnya dahsyat. Saya bisa, saya mau, saya sukses. Saya akan memberikan testimoni challenge 14 hari, ya. Jadi yang pertama 20 menit untuk ibadah, 20 menit untuk olahraga, dan 20 menit baca buku. Menurut saya itu semua adalah dasar sekali dari segala aktivitas. Jadi kalau kita dalam 20 menit ini tidak bisa melewati, sangat disayangkan sekali untuk kedepannya seperti apa. Jadi perubahan yang saya alami adalah, yang pertama, sebelum saya melakukan challenge ini, kadang saya buntu, mau mengerjakan apa itu bingung. Tapi setelah melakukan challenge, sebelum kita beraktivitas, itu otak kita ini kosong, tidak memikirkan apapun, itu benar-benar fresh. Jadi untuk ide-ide ini lebih muncul ketika kita dalam kondisi kosong, ya. Kemudian untuk penyerapan ilmu juga itu lebih bisa diserap tanpa ada gangguan pemikiran yang lain. Kemudian dampak positifnya, saya jadi ada waktu dengan keluarga, karena menurut saya hal ini itu adalah penyeimbang antara kerja dan kehidupan. Jadi kalau dari saya, kadang ketika kita misalkan olahraga, kita nggak ada waktu. Sebenarnya bukan kita yang nggak ada waktu, kita yang males untuk melakukannya. Kita bisa menggantinya dengan misalkan nih 20 menit kita skip olahraga, kita harus mengganti dengan 1 jam jalan aja. Jalan kita pun males, kita bisa mengganti dengan jalan-jalan ke mall. Saya yakin pasti nggak akan terasa itu 1 jam kalau kita jalan di mall.
kalaupun kita di kamar, kita bisa lihat di YouTube atau di TikTok itu ada olahraga untuk kaum rebahan. Jadi tanpa bangun sekalipun itu kita bisa melakukan aktivitas olahraga. Nah, untuk baca buku ini benar-benar bermanfaat sekali, karena menurut saya untuk bisa jadi sukses atau asupan otak ini kita juga harus bisa belajar dari kesuksesan orang lain lewat buku. Kemudian ibadah, kita juga perlu ibadah atau meditasi. Karena apa? Itu sangat menenangkan sekali. Jadi kadang kita susah, kadang kita galau atau panik, itu bisa lebih tenang dengan adanya ini. Jadi saya rasa ini sangat dasar sekali, dan jika dilakukan dengan konsisten, saya rasa akan memberikan perubahan yang besar bagi diri kita dan bagi sekitar. Terima kasih. Salam dahsyat semuanya. Hidup hanya sekali, hiduplah dengan dahsyat. Oke, hari ini saya mau sharing dari 14 hari challenge, di mana kita ber-15 kemarin sempat mengikuti training Tony Robbins. Kemudian setelah training itu kita diberikan challenge, antara lain satu, mengurangi menggunakan handphone, terutama 30 menit setelah bangun dan 30 menit sebelum tidur. Kemudian dilanjutkan dengan ibadah atau meditasi, kemudian dilanjutkan dengan membaca buku, dan juga berolahraga untuk menjaga kesehatan. Nah, saya sebagai salah satu orang yang ikut di dalam kegiatan ini akan memberikan testimoni setelah 14 hari menjalani rutinitas baru, membuka lembaran baru, membuka semangat baru. Dimana setelah pelaksanaan seminar itu saya langsung keesokan harinya menerapkan challenge ini. Dimulai dari bangun pagi, karena saya seorang muslim, saya bangun pukul 4, kemudian langsung melaksanakan ibadah, sholat subuh. Kemudian rutinitas kedua saya adalah saya lanjutkan dengan membaca buku. Setelah membaca buku, saya lanjutkan dengan berolahraga. Itu saya lakukan rutin selama 14 hari berturut-turut tanpa putus, ya sehari pun ya. Jadi 14 hari ini saya benar-benar lakukan secara rutin. Dan apa yang saya peroleh? Yang pertama adalah ketenangan diri. Ketenangan diri di mana pagi hari kita bangun pagi, meminum air putih, setelah itu lanjut melakukan ibadah, kita mencoba menenangkan diri kepada Yang Maha Kuasa, bahwasanya kita adalah seorang hamba, dan juga memberikan ketenangan pada pikiran kita. Di pagi hari sangat enak sekali untuk menenangkan diri, menghubungkan kita dengan Yang Maha Kuasa, sangat-sangat membuat diri kita itu menjadi lega. Kemudian membaca buku, saya alokasikan kurang lebih sekitar 30-40 menit, sehingga sekitar pukul 5.15 saya sudah mulai berolahraga. Olahraga yang saya pilih, saya memilih olahraga jalan, ya jalan pagi sambil menghirup udara segar, sambil sering-sering tarik nafas, buang nafas. Itu sangat membuat tubuh menjadi rileks. Dan ketika beraktivitas di pagi hari, yang biasanya sebelum-sebelumnya sering ketika berangkat kerja masih merasakan kantuk, saya tidak merasakan, dan lebih memiliki pemikiran yang fresh ketika di pagi hari itu kita gunakan dengan hal-hal yang positif. Sebelumnya aktivitas saya sebelum melakukan challenge ini di pagi hari kebanyakan ketika bangun tidur, ibadah, setelah itu saya menggunakan banyak waktu saya untuk bermain sosial media, seperti lihat IG, lihat TikTok, ataupun mungkin banyak juga yang seperti itu. Dan itu memang benar-benar saya kurangi. Saya tidak pegang HP di pagi hari, sampai saya lihat chat mungkin setelah 1 jam atau lebih setelah saya bangun tidur. Ya, jadi mengurangi penggunaan HP. Dan terakhir saya lihat penggunaan HP yang saya lihat di aplikasi itu makin hari makin menurun, dan saya hanya akan menggunakan handphone ketika memang benar-benar dibutuhkan untuk
pekerjaan ataupun menghubungi orang lain. Jadi saya bukan berarti bukan berarti dilarang menggunakan HP, tapi hanya mengurangi penggunaan di hal-hal yang tidak terlalu diperlukan atau dibutuhkan. Nah, salah satu pencapaian saya adalah di sektor membaca buku. Jadi saya sebelumnya sejak kuliah itu memang sudah menyukai membeli buku. Hobi untuk membeli buku itu, koleksi buku saya cukup banyak. Namun jeleknya adalah saya seringkali tidak menyelesaikan dalam membaca buku. Mungkin hanya dibaca 30 lembar pertama, 40 lembar pertama. Setelah itu seakan-akan menggurui, oh ini saya sudah tahu, ini saya sudah tahu. Nah, ini salah satu kebiasaan yang menurut saya kurang bagus dari diri saya. Nah, setelah 2 minggu saya melaksanakan ini, atau 14 hari melaksanakan challenge ini, salah satu buku yang sangat bagus sekali, yaitu karangan Robin Sharma, The Leader Who Had No Title. Ini buku ini saya beli 2 tahun lalu, tahun 2019, dan belum pernah saya selesaikan membaca. Nah, setelah saya mengikuti challenge ini, saya bisa menyelesaikan membaca buku ini bahkan selesai 2 kali. Ya, jadi selesai 2 kali. Di mana di buku ini sangat bagus sekali, di mana kita kalau mau mengatur orang lain, kita harus benar-benar bisa mengatur diri kita sendiri. The Leader Who Had No Title. Tidak perlu memiliki jabatan kita untuk memimpin. Pimpinlah diri kita sendiri. Itu salah satu topik yang benar-benar diungkapkan oleh Robin Sharma. Kemudian yang kedua, saya juga sudah menyelesaikan bukunya The Alvin Wibowo ini tentang The Life Purpose, yaitu benarkah ini hidup yang saya inginkan? Ini saya sudah pernah membaca tapi juga belum selesai. Jadi salah satu pencapaian saya di 2 minggu ini, 14 hari challenge ini, saya bisa menyelesaikan 2 buku ini. Ini sangat produktif bagi saya. Pagi hari kita hanya meluangkan waktu kurang lebih 30-40 menit. Itu bisa membuat pengetahuan kita menjadi bertambah jauh, gitu ya. Kemudian saya juga sedang proses membaca buku Rich Dad Poor Dad ini, sudah hampir setengah ya, dan juga salah satu buku yang sungguh baik juga itu The Extra 1% Success ya ini ya. Ini adalah menceritakan bahwasanya kebiasaan bangun pagi seseorang itu bisa mengubah segalanya, hanya memberikan lebih 1% daripada orang lain. Ketika orang lain bangunnya lebih siang, kita bangun lebih pagi. Selain itu juga 14 hari challenge ini saya mencoba untuk mempengaruhi orang-orang terdekat saya. Salah satunya adalah istri saya, kemudian tim saya, tim training development saya juga tularkan untuk setiap hari setelah mengikuti training itu saya langsung memberikan kita sharing apa yang saya peroleh. Salah satunya adalah saya juga tularkan untuk membentuk iklim yang positif, yaitu adalah kita harus benar-benar banyak membaca, kemudian mengurangi penggunaan HP. Itu saya sudah sampaikan ke tim saya, dan hasilnya sekarang kita membiasakan setiap pagi sebelum kita mulai bekerja, saya selalu agendakan 5 menit untuk kita merenung, berdoa, memulai aktivitas. Kemudian setelah 5 menit itu kita lakukan sharing. Sharing dilakukan oleh bergantian di masing-masing orang, sehingga setiap orang memiliki pemikiran yang positif. Dari hasil itu ternyata sangat bagus sekali. Teman-teman tim training development juga cukup antusias dalam mengikuti kegiatan itu, dan juga sharingnya cukup bagus-bagus, dan akhirnya banyak juga yang memulai membiasakan membaca buku. Dari 14 hari challenge ini juga ketika pagi hari kita luangkan waktu lebih pagi untuk bangun, ya, kita memiliki lebih banyak waktu untuk lebih intens dengan keluarga. Kita lebih bisa melihat situasi di sekitar rumah kita. Kita lebih bisa mensyukuri nikmat Tuhan yang diberikan kepada kita. Jadi dengan 14 hari ini saya merasa ini adalah awal yang sangat baik. Kapan lagi kita untuk memulai kalau tidak sekarang? Semakin kita tunda, semakin kita tertinggal dari orang lain. Sama seperti yang disampaikan di buku ini, jika kita mau bangun sedikit lebih pagi saja dari orang lain, kita akan meraih hasil yang jauh lebih baik.
Jadi sangat luar biasa sekali apa yang di-sharingkan oleh Tony Robbins di seminarnya, bahwa kita harus fokus. Salah satu fokus adalah fokus ketika kita mau konsisten. Kita mau konsisten terhadap 3 hal ini saja: mengurangi penggunaan HP, beribadah, kemudian membaca buku, dan membiasakan diri untuk berolahraga. Itu adalah salah satu investasi yang sangat luar biasa yang bisa kita lakukan sekarang tanpa nanti, karena semuanya itu adalah gratis, tinggal di kemampuan dan kemauan diri kita sendiri. Itu saja sharing yang bisa saya sampaikan di 14 hari challenge ini yang sangat luar biasa dan menginspirasi. Tinggal kita untuk bicara tentang konsistensi. Kita harus tetap konsisten, salah satunya adalah dengan membentuk situasi atau support system di sekitar kita, sehingga dengan kita tidak sendiri melakukan ini, kita akan semakin bisa untuk lebih konsisten lagi. Salam dahsyat, dahsyat, hidup hanya sekali, hiduplah dengan dahsyat. Terima kasih. Selama 14 hari menjalankan challenge ini, secara tubuh ya, saya merasakan fisik saya menjadi lebih segar, lebih bugar, lebih energik, ya, tidak gampang lelah, dan lebih fokus dalam melakukan sesuatu. Lalu di sisi lain, kegiatan yang kita lakukan yaitu introspeksi diri dan membaca buku. Baca buku di sini saya ada membaca 2 buku, yaitu The Power of Habit yang menjelaskan sebuah kebiasaan, bagaimana kebiasaan itu terbentuk, bagaimana kita menghilangkan kebiasaan, karena kebiasaan itu ada kebiasaan baik dan kebiasaan buruk, dan kebiasaan itu dapat ditimbun yang mana dengan sebuah rutinitas baru. Rutinitas itu sendiri akan konsisten di saat kita menginginkan sebuah ganjaran, merasakan sebuah ganjaran, ya, yang mana ganjaran itu adalah sebuah kenikmatan. Dan kenikmatan yang saya rasakan, yang saya gunakan adalah di saat saya mengikuti kelas Anthony Robbins, di mana di situ kita sama-sama merasakan sebuah beautiful state yang sangat mendalam. Fokus kita ingin mencapai beautiful state itu, dan keinginan mencapai itu saya anggap sebagai ganjaran. Dan rutinitas bangun pagi, baca buku, berdoa, introspeksi diri, ini adalah rutinitas yang dilakukan untuk mendapatkan ganjaran itu, dan saya sudah melakukannya, ya. Dan saya sangat senang sekali karena perlahan-lahan mampu merubah. Semoga ini selalu menjadi sebuah kebiasaan dan dapat terus berlangsung menjadi kebiasaan yang sangat melekat, ya, konsisten. Oke. Lalu buku kedua yang saya baca yaitu tentang Rich Dad Poor Dad, Robert Kiyosaki, tentang Robert Kiyosaki, di mana dia menjelaskan ayah kaya dan ayah miskin, yang mana ayah kayanya seorang intelektual, sedangkan ayah miskinnya adalah seorang pengusaha yang baru memulai, ya. Di situ dulu saya sudah pernah baca, di dalamnya memang tertera bahwa salah satu instrumen investasi adalah saham. Lalu saya berpikiran saham itu sangat bagus sebagai menjadi pendapatan tambahan, dan saya malahan melakukannya adalah jual beli saham, yang mana saya terjebak dalam sebuah trading saham, dan itu salah, totally salah. Dan saya akui itu salah, dan sudah stop, ya, sudah stop. Lalu kita mulai dengan menabung, investasi saham, itu yang benar. Lalu dari Rich Dad Poor Dad itu dia menjelaskan bagaimana ayah miskin terjebak dengan sebuah proses, yang mana pekerjaan, imbalan dari pekerjaan gajinya untuk menutupi kebutuhan hidup, cicilan, dan ini rutinitas yang dia lakukan, yang ayah miskinnya lakukan, sedangkan ayah kayanya melihat sebuah proses ini terlepas dari kondisinya. Jadi
tidak terjebak di dalam rutinitas itu, tapi membentuk uang yang bekerja untuk dia, bukan dia bekerja untuk uang. Ini yang sangat luar biasa, dan di dalamnya juga dijelaskan bagaimana pendapatan, pengeluaran, lalu di dalamnya juga ada liabilities, yaitu kewajiban hutang ya, dan ada instrumen investasi. Nah, dari situ dua buku ini saya mencoba menjelaskan ke anak saya Clarissa Cleo ya, Sien panggilannya. Saya menjelaskan ke dia bagaimana habit ini dibentuk, bagaimana dia harus membangun sebuah habit baru dari sejak usia dia yang 3 SMP ini, menjaga habit barunya, lalu bagaimana dia mengerti tentang keuangan dalam hal ini adalah mengatur pola keuangan yang baik, di mana dia ada penghasilan yaitu uang jajannya, lalu dia ada kebutuhan dia ya yang harus dia penuhi. Dan nanti ke depan kebutuhan dia akan bertambah, dan dia untuk mencapai sebuah kemakmuran, saya ajarkan untuk mulailah melakukan investasi, karena sebuah kemakmuran itu diperoleh yaitu dari pendapatan investasinya itu mampu menutupi kebutuhan dia ke depannya, dan itu harus dimulai sejak dini, karena pendapatan investasi itu dipupuk, bukan tahu-tahu menjadi besar. Tidak seperti itu. Dan dia sangat tertarik sekali, dan saya sangat senang, merasa senang banget karena dia mindsetnya open, terbuka untuk hal-hal baru yang seperti ini, dan dia mau mulai untuk menabung saham ya. Saya sangat berterima kasih sekali untuk kesempatan yang diberikan untuk mempelajari hal-hal ini. Saya diberi kesempatan atau mendapatkan momen untuk introspeksi diri, mendapatkan energi yang sangat powerful, di mana ikut trainingnya Anthony Robbins itu sangat memotivasi, menyemangati diri, dan ini mudah-mudahan ini akan berlangsung lama dan menjadi semangat yang terus membara bagi kita semua untuk mencapai beautiful state kita masing-masing. Terima kasih atas kesempatannya. Halo semua, saya Oni. Di sini saya mau sharing mengenai pengalaman saya setelah melakukan jalan selama 14 hari, yaitu dengan melakukan yang pertama adalah bangun tidur jam 5 pagi setiap harinya. Yang kedua, tidak melihat handphone selama 30 menit sebelum dan setelah bangun tidur. Yang ketiga adalah priming atau meditasi. Dan yang keempat dilanjut dengan baca buku rutin setiap harinya selama 25 menit. Rutinitas ini saya lakukan setiap harinya dan memang berdampak positif dengan kualitas hidup saya. Jadi yang saya rasakan adalah yang pertama terkait dengan kita tidak melihat handphone selama 30 menit, itu ketika kita besoknya bangun, itu mata tidak terasa lelah, kepala tidak terasa pusing, dan bangun tuh lebih segar. Itu juga bisa membantu meningkatkan quality time kita dengan istri dan anak sebelum tidur. Karena kan rutinitas saya sebelumnya ketika saya mau tidur tuh saya masih pegang handphone, masih lihat YouTube dan lain-lain. Lalu dilanjut dengan priming. Jadi priming ini atau kita meditasi, kita bisa tentukan juga goals kita di hari itu. Kita bisa mengingat kembali goals kita yang akan kita capai, dan kita bisa menentukan planning. Jadi planning kita untuk bisa mencapai goals kita di hari itu tuh seperti apa. Lalu dilanjut dengan baca buku. Ini kalau saya biasanya satu buku tuh bisa diselesaikan dalam waktu mungkin sekitar 3 mingguan ya. Tapi kalau misal kita sekarang rutin setiap paginya baca buku selama 20 menit, itu dalam 1 minggu atau
ya 1 minggu kita bisa selesaikan satu buku. Jadi ya menambah ilmu juga, karena kenapa? Ya karena kondisi sekarang ini investasi yang sangat penting dan paling berharga adalah investasi dari leher ke atas atau ilmu. Oke, jadi itu sharing saya. Rutinitas ini masih saya lakukan setiap harinya, dan berharap teman-teman pun juga bisa mengikuti rutinitas ini, karena itu pasti juga akan berdampak positif buat kualitas hidup teman-teman semua. Oke, terima kasih. Halo, perkenalkan saya Pramudia Anggoro. Di sini saya mau sharing untuk 14 hari tantangan yang sudah saya lakukan setelah saya mengikuti seminar Unleash the Power Within dari Tony Robbins. Jadi dari 14 hari tantangan tersebut, saya menjalankan satu komitmen yang dimana setiap pagi saya melakukan ibadah lebih awal. Kemudian yang kedua, saya melakukan komitmen yaitu setelah melakukan ibadah saya melakukan olahraga. Ya, yang kedua, setelah olahraga saya melakukan yang ketiga yaitu tidak melihat handphone ya selama 30 menit setiap pagi, setiap bangun dari tidur dan juga sebelum tidur. Nah, kemudian yang keempat ini saya melakukan 30 menit sampai dengan 45 menit saya pergunakan untuk membaca buku. Ya. 14 hari tantangan ini saya pergunakan dan saya lakukan dari hari pertama berawal yang dimana saya mendapatkan satu tantangan berat yang dimana sebelumnya saya belum pernah melakukan keempat hal tersebut secara konsisten. Ya, untuk poin pertama selalu saya lakukan di pagi hari untuk beribadah. Namun untuk poin kedua untuk olahraga, kemudian untuk lihat handphone setiap bangun tidur, itu selalu yang saya lakukan selama ini. Namun dengan adanya tantangan baru ini saya lebih termotivasi. Selama 14 hari saya jalankan komitmen 4 hal ini. Salah satunya yaitu yang paling terasa dalam diri saya adalah saya melakukan olahraga ini secara rutin selama 14 hari. Jadi saya melakukan olahraga di hari yang pertama itu saya melakukan olahraga jogging ya, jogging 30 menit. Di situ saya sudah merasa diri saya itu berat sekali ya, karena saya belum pernah konsisten untuk melakukan jogging di pagi hari ya kan. Dengan adanya saya konsisten itu merasa berat untuk melakukan jogging selama 30 menit. Walaupun jogging itu saya tidak lakukan secara efektivitas atau kuantitas yang sering ya. Artinya saya hanya jalan, saya lakukan itu jalan. Tapi di hari kedua, hari ketiga, sampai dengan hari kelima saya lakukan olahraga itu banyak hal-hal yang saya terima dalam diri saya, terutama fisik saya terasa lebih segar, ya kan. Kemudian saya merasa lebih sehat, lebih fresh dalam pikiran, dalam diri saya, dan juga akhirnya saya lakukan itu sampai dengan hari ke-14. Nah, awalnya saya tidak percaya bahwasanya dengan saya olahraga konsisten itu akan menghasilkan hasil yang luar biasa dengan jangka waktu yang cepat ya. Menurut saya 14 hari, tapi ternyata itu semua terbantahkan. Ya, 14 hari saya lakukan itu step by step dari awal hari pertama sampai dengan hari ke-14 saya sudah mendapatkan hasil, dan hasil itu adalah hasil yang nyata, yaitu selama 14 hari saya berhasil menurunkan berat badan saya sebanyak 4 kilo. Ya, dari awalnya berat badan saya adalah 78, sekarang menjadi 74. Ya. So itu adalah hal yang amazing menurut saya. Ya. Itu adalah hal yang amazing ya. Yang dimana memang olahraga rutin itu sekarang jarang saya lakukan. Ya. Jadi dengan adanya komitmen ini saya akan lebih meningkatkan dan juga lebih mendisiplinkan olahraga di pagi hari, karena
ternyata banyak efek-efek yang kita bisa terima. Salah satunya tubuh kita menjadi segar, fisik kita lebih kuat, ya kan. Kemudian otak kita lebih fresh dalam menerima hal-hal baru di pagi hari. Kemudian dari olahraga itu saya ingin mengajak untuk istri saya bisa ikut jogging di pagi hari karena agar kita juga sama-sama bisa lebih sehat untuk kedepannya. Karena dari sini saya sudah menerima hasilnya dan juga hasilnya sudah saya lakukan, ya kan. Saya sudah turun 4 kilo, jadi kedepannya saya akan mengajak istri saya untuk olahraga. Kemudian hal yang sudah saya peroleh lagi yaitu ketika saya tidak melihat handphone selama 30 menit sebelum saya tidur dan juga setelah saya bangun, ternyata hal ini sangat luar biasa efeknya terhadap diri saya sendiri khususnya ya. Karena yang pertama sebelum saya tidur saya bisa mengobrol dan saya bisa lebih intens untuk melakukan komunikasi terhadap istri sebelum saya itu melakukan istirahat di malam hari. Lalu yang kedua, saya bisa mempelajari hal-hal yang baru ya, yang dimana sebelumnya saya tidak sempat mempelajari hal-hal baru. Misalnya nih saya belajar bisnis baru, terus kemudian belajar untuk cara meningkatkan untuk improve skill diri masing-masing atau diri saya sendiri dengan membaca buku. Hal itu sebelumnya belum pernah saya lakukan karena kebanyakan aktivitas saya itu melihat handphone aktivitasnya. Jadi sebelum tidur ya mungkin scroll Instagram, scroll YouTube untuk mendengarkan satu informasi baru atau mungkin mendengarkan satu cerita baru dan sebagainya, yang itu untuk menghilangkan aktivitas atau menghilangkan rasa lelah saya karena seharian saya sudah beraktivitas. Nah, begitupun saya bangun tidur, ketika saya bangun tidur pun saya tidak lepas dari handphone. Pasti saya sebelumnya melakukan aktivitas bangun tidur langsung pegang handphone, cek Instagram dan sebagainya. Ternyata setelah saya bangun tidur banyak sekali ketika saya tidak melakukan atau tidak pegang handphone selama 30 menit. Salah satunya saya bisa bantu istri saya ketika istri saya sedang masak, ya kan. Kemudian membantu untuk melakukan aktivitas-aktivitas pekerjaan rumah yang lebih produktif tentunya, dan saya bisa menghabiskan banyak waktu untuk melakukan hal-hal yang produktif ya. Di samping saya membantu istri dan sebagainya, saya bisa menggunakan waktu lebih itu untuk membaca buku. Dan hal yang menurut saya luar biasa adalah dengan kita membaca buku di pagi hari, kita bisa lebih banyak menerima informasi-informasi atau hal-hal baru atau wawasan baru dalam buku tersebut, lebih cepat kita menyerapnya ya. Karena saya percaya ketika di pagi hari itu adalah di satu sisi oksigen yang kita peroleh itu lebih banyak. Kemudian di pagi hari itu otak kita masih lebih fresh ya. Otak kita masih lebih fresh karena kita baru beraktivitas, kita baru bangun tidur, kemudian kita belum merambah atau melaksanakan aktivitas yang lain. Sehingga daya tangkap kita ketika kita belajar di pagi hari, kita membaca buku walaupun hanya dengan 30 menit, kita bisa mendapatkan hasilnya jauh lebih baik daripada kita harus membaca buku di beberapa waktu yang lain. Itu yang saya terima, dan dari 14 hari tantangan ini saya adalah tipikal perokok aktif ya. Saya adalah tipikal perokok aktif, dan dengan adanya saya merokok saat ini banyak sekali yang saya alami. Salah satunya nafas saya tidak bisa leluasa ya kan, banyak beberapa kadang saya juga sesak nafas dan sebagainya. Tapi dengan tantangan 14 hari ini banyak sekali hal-hal yang luar biasa yang saya terima. Salah satunya karena saya rutin olahraga tadi, akhirnya tingkat saya merokok itu semakin berkurang. Dulu sebelum saya menjalankan tantangan ini, saya satu hari bisa menghabiskan 1-2 bungkus rokok ya dalam satu hari ya. Dan itu dalam 14 hari tantangan ini saya banyak sekali kemajuan. Bahkan saya saat ini sudah menghilangkan kebiasaan-kebiasaan merokok saya. Ada beberapa hari itu saya tidak pernah merokok sama sekali, bahkan ya saat ini itu saya hanya merokok 1 batang sampai dengan 2 batang per hari.
Dan saya komitmen untuk setelah 14 hari tantangan ini, saya akan komitmen, saya akan stop semua masalah rokok ya. Saya akan mulai menghidupkan semangat saya lagi, dan juga saya ingin merubah diri saya lagi menjadi lebih baik, karena banyak tujuan-tujuan besar saya, impian besar saya yang sampai saat ini belum tercapai dengan orang-orang yang saya cintai. Jadi dengan adanya 14 hari tantangan dari Unleash the Power Within, di sini saya ingin merubah diri saya menjadi lebih baik lagi, dan saya pasti bisa karena saya mau dan saya pasti sukses. Terima kasih, salam dahsyat. 14 hari setelah ikut seminar Tony Robbins dan ikut challenge-nya dari Pak Denny, itu yang pertama adalah bangun tidur tidak sakit kepala, karena biasanya kalau bangun tidur itu pasti sakit kepala. Mungkin itu efek dari layar handphone yang kita lihat sebelum tidur. Yang kedua juga komunikasi dengan istri lebih baik, karena biasanya kita sebelum tidur pasti lihat handphone, komunikasi juga jarang. Sekarang lebih baik komunikasinya. Pastikan sebelum tidur kita ngobrol-ngobrol dengan istri, banyak hal-hal baru atau banyak hal-hal yang kita sharingkan bersama istri. Itu yang kedua. Dan ketiga, lebih semangat menghadapi hidup, karena di seminar Tony Robbins itu banyak hal-hal yang mengajarkan kita tentang semangat hidup, selalu berpositif thinking terhadap hal-hal yang sebenarnya yang kita takutkan. Jadi kalau dulu kita mau gimana kita takut, akhirnya kita coba untuk melakukan hal-hal baru yang membuat kita tuh mendapatkan pengalaman baru, dan hal-hal yang kita takutkan tuh tidak terjadi gitu. Karena yang kita takutkan tuh hanya ada di pikiran kita sendiri. Itu sih poin pentingnya. Dan juga terakhir, lebih semangat baca buku, karena awalnya saya rada emang males baca buku, pelan-pelan dipaksa jadi suka, atau ada waktu senggang saya suka baca buku. Itu aja. Oke, terima kasih. Perubahan yang dialami selama menjalani 14 hari challenge adalah lebih mudah untuk membiasakan hal-hal baik yang ingin kita biasakan sebelumnya dan kita tidak mampu, karena kita sendiri sudah bisa untuk membiasakan bangun jam 5 pagi, yang mana sebelumnya itu merupakan hal yang cukup susah ataupun cukup mustahil. Selain itu, membiasakan diri untuk tidak pegang HP, membiasakan diri untuk bangun pagi jam 5, membaca buku, merupakan hal yang saya rasa dapat memberikan banyak sekali efek baik, yaitu kita menjadi lebih menambah pengetahuan, terutama tentang finansial, karena buku yang saya baca adalah Rich Dad Poor Dad. Setelah itu juga lebih punya banyak waktu untuk priming, atau anak muda biasanya menyebutnya adalah me time, karena kita bangun jam 5, melakukan rutinitas 20 menit. Setelah itu masih ada waktu untuk membiasakan diri ataupun untuk priming, karena kita seperti tahu kita masuk kantor jam 8 pagi, jam setengah 9, maka lebih banyak waktu untuk diri sendiri di pagi hari. Seperti itu. Terima kasih.